Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat gerimis yo guys. Delok guys yo, alah guys. Neng kampung guys. Gerimis dan susah ya guys lek gerimis ini. Delok jember guys. Oke guys. Hari ini aku mau buatin video buat kalian tentang timing marknya Isuzu Panther atau titik top yo. Titik topnya itu di mana aja sih gitu yo. Ini loh. Di sini ada fokus. Nah, ada double X yo. Titik topnya di situ X, di sini Y. Yo. Di sini Y, di sini Z, di sini V. Ya. Di sini V. Oke, titik topnya gitu. Jadi nokon asnya di sini yang Y, di sini X, di sini V. Yang di bos pom ya, di bos pom V. Oke. Timing marknya gitu. Terus apa sih yang bikin suara Isuzu Panther 2,5 itu bisa kayak 2,3 ya? Krek 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 gitu ya. Ini loh. Di sini nih guys. Gigi timer ya. Gigi timer ini sama kayak giginya Noken As Avanza, Xenia gitu ya. Kok Avanza, Xenia ya. Xenia 1000. Jadi kita mau mastiin bahwa ini masangnya udah bener, kita cek sini. Lubangnya lurus guys. Ya. Itu kalau kurang dia akan jepret. Tes gitu ya. Nanti si timernya itu nggak berfungsi ya. Jadi timer itu balancer lah ya guys, supaya nggak beringsik. Jadi giginya itu gigi primer sekunder nih ya. Nah, yo. Giginya primer sekunder. Gitu, giginya primer sekunder supaya, karena ini kan giginya banyak, supaya dia nggak berisik gitu kan. Kalau yang di sini mati, rusak, habis atau salah pasang, ya wis ngono kuwi, pasti suaranya jadinya kayak Panther 2,3 krek 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 gitu ya. Oke. Terus lanjut lagi timing piston mark front atau tanda depannya piston. Tanda depannya piston itu, waduh raketok ya guys. Pokoknya gini nih, di setang pistonnya itu kan bolak-balik ada merek yo. Yang sebelah ada merek, sebelah nggak ada. Yang ada merek itu tanda depan yo. Tanda depannya yang ada merek, arah depannya ini crankshaftnya depan. Terus yang di pistonnya itu garis ini tanda depannya. Yo, ini tanda depannya. Atau cara bodohnya itu coakan klep di sini. Yo, coakan klep di sininya itu ikutin silinder headnya, dilihat yo. Ini di sini lebar, in X gitu terus yo. Ya, gitu. Kita liatin di silinder headnya, itu cara bodohnya yo guys yo. Kalau mau pasang piston yo itu. Terus cara pasang ring biasa, pasang metal juga biasa, sama seperti video-video yang udah pernah tak buatin. Jadi ini begini. Terus lanjut kita identifikasi, bener nggak sih unit ini itu rusaknya karena kehabisan oli ya. Kita cek dari metalnya guys. Sudah disampah metalnya guys, nih kita cek dari metalnya, bener nggak sih unitnya itu rusak karena karena kehabisan air atau sistem pendingin yo guys. Bedain. Nah, jadi kalau kita lihat gini, supaya kita bisa tahu apa aja penyebabnya dan kenapa, lalu kita cari gitu kan. Nih,
Ini metal duduk ya. Ini metal duduk bener nih. Kalau rusaknya karena kehabisan air pasti ada bintik-bintiknya gini. Perhatikan dengan baik. Ketika unitnya itu kehabisan air sampai mati sendiri, ketika kalian bongkar pasti metalnya ada bintik-bintiknya gini. Yo. Hal yang paling parah bukan bintik-bintik lagi, ngelupas, tapi ngelupasnya lengket di crankshaft yo. Nih. Gini. Kalau yang habis karena apa, yang rusak karena kehabisan oli nih. Yo. Nah, di metal jalan. Metal jalannya kemarin akhirnya kita slap jadi overseas 25. Ini metal duduknya lagi, udah bintik-bintik lagi nih, yo. Kita slap jadi 25 karena aku curiga di sini ada gini seperti kehabisan oli yo, padahal kehabisan air yo. Ternyata setelah kita selesai nyuci, mulai cuci-cuci, aku nemu ini nih, regulator valve. Dengar nggak? Regulator valve-nya low yo. Ini pernya itu nggak bisa bikin oil pressure yang bagus gitu guys, karena ilah gini loh yo. Ini kocak. Harusnya dia ya nggak kenceng-kenceng banget, yang penting bisa menciptakan oil pressure yang bagus gitu kan. Makanya metal jalannya rusaknya begitu, metal duduknya begitu. Nah, kalau metal duduk wajar karena perambatan panas dari silinder bloknya yang overheat, metalnya jadinya bintik-bintik. Tapi kok anehnya metal jalannya malah gitu rusaknya, mirip-mirip kehabisan oli gitu kan. Nah, untung aku punya nih. Ini yang masih normal tapi belum tak bersihin yo. Ini punya Panther 2,5 model lama. Nggak ada kocak. Terus ngetesnya piye guys? Ngetesnya kita tusuk. Nah, yo. Adalah yo, tuh. Bagus lah yo. Nanti kita cuci, bersihin. Lah ini kayak ciblok guys, harusnya dia full sampai sini. Tuh harusnya gitu, mas jatuh. Nah ya, ayo lah nek kayak gini carane yo hancur guys dunia persilatan yo. Untung ketahuan gini tadi karena kita nyuci metalnya. Kalau nggak ketahuan, waduh, besok bisa rusak lagi metal jalannya guys, atau mungkin malah sistem silinder headnya yo, rocker armnya, karena tekanan olinya itu kurang bagus gitu loh ya, low pressure. Ketika kita di RPM tinggi itu olinya ngelos, kompresinya nggak bagus gitu ya, langsung naik ke atas. Di bagiannya di bagian setangnya sendiri itu belum terlumasi dengan baik, tapi olinya udah langsung aja naik ke atas gitu kan, naik ke silinder head. Sedangkan di silinder head kan kalau sudah sisa ya wes dibuang turun lagi gitu kan gitu. Terus ini oil jet yo. Nah ini tadi kan di sini nih yo, di sini nih. Bayangin ketika oil jetnya itu pressure-nya di sini lemah, moncrotin yang ini banter nggak guys? Kenceng nggak? Bagus nggak gitu loh. Jadi kalau pressure-nya ini lemot, nah ini ki ya, ini nggak bakal kenceng cerotnya, jadi nggak bisa melumasi setang piston, dinding silinder dengan baik. Makanya jadi neki. Nah jadinya begini kan tuh. Ini salah satu piston penyebab ngobosnya kemarin. Terus setelah kita cabut linernya, kita buka, ternyata linernya beda guys yo. Ini kilo guys, kalau kita nggak sesuai prosedur ya guys. Ini liner, nah ini liner ada mereknya nih. Di sini nggak tahu tertulis apa, yang ini nggak ada, beda lagi dan sampai kayak gini nih. Nah,
Ini menurut ownernya, bengkelnya dulu pasang sendiri di rumah, jadi nggak ada pengukuran setelah dipasang gitu yo. Harusnya ini diukur dulu kebulatannya, terus toleransi kebenjolannya itu kan ada sendiri toleransinya berapa. Kalau memang itu masih cukup yo, masih memenuhi batas toleransinya, baru dipasang ke shot block kan. Dipasang ke shot block. Setelah dipasang ke shot block, diukur lagi kebenjolannya, ya kan. Kalau toleransinya itu masih kelebihan, biasanya kan dipoles tuh sama tukang polesnya, yo, sama tukang korternya itu dipoles, diratain. Yang penting pistonnya nggak terlalu longgar, nggak terlalu rapet gitu kan. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, ternyata unit ini salah piston ketika overhaul di tahun kemarin. Kenapa kok bisa tahu salah piston? Coba cek Instagramku yang aku bongkar si Panther 2,5 turbo atau Panther Touring. Yo. Pistonnya ekornya panjang. Yo, di belakangnya sini panjang tapi di sininya pendek. Jadi opo iki lek ngarani? Pick up yo. Pick up dari pen piston sini sampai sini itu lebih ceper dikit daripada yang 2,5 standar atau NA tanpa turbo yo. Gitu. Kenapa kok ini pendek? Ya karena ini piston pakaian turbo. Ketika pistonmu pasang sama dengan yang 2,5 biasa atau non turbo, itu kompresinya akan terlalu padat yo. Kompresinya akan terlalu padat, timbul suara beringsik dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya kalau di Panther turbo ini di sininya dipendekin tapi di belakangnya dipanjangin yo. Karena menjaga ketika turbonya itu open boost nggak ada suara knocking yo. Supaya nggak ada suara knocking, makanya ekornya dipanjangin yo. Beda ekor panjang ini sama 2,5 biasa kayaknya segini cuman guys. Segini kayaknya. Nah, ini yang tak pasang kemarin yang 2,5 biasa 4JA1. Yo. Nih, pendek toh. Kira. Pendek. Kelihatan nggak guys? Kelihatan lah yo, pendek kuwi. Ekornya pendek. Ekornya pendek. Lah iki ekornya panjang, ini punya turbo yo. Sebenarnya nggak apa-apa sih guys, cuman pasti jadinya tenaganya itu kurang maksimal yo. Kalau ceper itu kompresinya kurang padat, yang pertama. Yang kedua, pasti dia low torsi ya, low torsi tapi high speed. Low torsi tapi high speed karena kompresinya itu enggak terlalu padat, di putaran atasnya itu lebih ringan, tapi di putaran bawahnya kayaknya kurang gitu yo. Nah, tapi kemarin owner nggak ada ngeluhin. Coba nanti kalau setelah jadi owner bilang apa ya. Tapi udah tak bilangin, udah tak sampaikan ke owner bahwa ini pistonnya salah yo. Pistonnya salah. Aku sendiri nggak sadar sih. Sadar kemarin waktu kita merakit, kok pistonnya beda ya yang baru sama yang lama gitu. Nah, setelah aku buka Instagramku, ternyata ini pistonnya punya turbo. Wes ya guys ya. Ini kladisnya kita ganti yo. Kladisnya kita ganti begitu yo. Jadi apa guys, salah embuh guys. Jadi ngoceh-ngoceh pada hari ini yo tentang timing marknya gini, piston marknya gitu tadi yo. Tanda atau mereknya piston di depan, cowakan di depan, terus bedanya pistonnya Panther 2,5 turbo sama non turbo, panjang ekornya tapi pendek kepalanya. Terus apa nih guys, terus metal yang kehabisan air
sama kehabisan oli bedanya gitu tadi. Kalau kehabisan air bintik-bintik gini yo nih, kalau kehabisan air bintik-bintik gini, kalau kehabisan oli baret. Yo sebenarnya enggak kehabisan oli pun baret guys. Yo tanpa kehabisan oli pun baret, tapi kan baretnya piye gini. Nah, enggak rata kan. Kalau baret-baret normal kan, nah gini-gini nih baret-baret normal nih. Yo baret normal nih, gini kan baret normal. Nah terus kalau ada yang baret gini, itu kan ciri-ciri karena oil pressure yo, low oil pressure. Jadi sistem pelumasannya itu kurang baik gitu. Oke, ini tak rakit hari ini, insya Allah bulat. Besok tinggal naikin yo. Nanti Om Feribian ngerjain ini unit Grand Max kiriman lagi. Datang tadi malam, Om Agung Kijangnya belum datang spare partnya, cylinder headnya masih dikirim ke bengkel bubut, belum selesai. Soluna clear, alhamdulillah. Kemarin tak buatin videonya. Iseki clear hari kemarin juga. Isekinya tinggal test drive di areal ya guys. Udah kering tuh, udah kering. Tadi malam coba dinyalain sambil gerimis-gerimis gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.